good life. Allah, I wanna thank you for the good life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita telah diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan sehingga kita dapat belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Untuk sebelumnya, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman keadaannya sehat walafiat. Saya akan mereview materi kemarin terkait Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dimana dalam ayat ini menjelaskan tentang larangan mendekati zina. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi yang melakukan perbuatan zina. Di dalam Al-Quran dengan pengantar kata janganlah kalian mendekati. Di dalam pengantar ini telah menunjukkan bahwa segala kegiatan ataupun aktivitas yang menunjukkan kepada perilaku yang mendekati zina ini sudah diharamkan oleh Allah, sehingga kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita ini harus meninggalkan serta menghindari apapun yang berkaitan dengan zina. Lalu apa saja yang dapat menyebabkan seseorang mengantarkan pelakunya ini kepada tindakan kepada zina? Yaitu salah satunya adanya kholwat. Kholwat ini berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi. Ini dapat menyebabkan suatu tindakan zina. Kemudian yang kedua yaitu pandangan mata yang liar dan pikiran hati yang kotor. Di dalam hati yang kotor serta pikiran yang kotor juga ini dapat mengantarkan pada hal-hal yang menyebabkan zina, karena pikiran yang dimiliki seseorang serta hati dalam diri seseorang ini akan mengantarkan suatu pada tindakan inilah yang akan menentukan dia lakukan perbuatan baik ataupun buruk. Sehingga dari sinilah kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, maka kita harus selalu memiliki hati serta pikiran yang bersih, dimana hati kita ini selalu berzikir pada Allah, dimana hati kita ini juga memiliki kesadaran bahwa Allah sebagai Tuhan kita, dimana Allah mempunyai maha melihat. Jadi apapun aktivitas kita ini dapat dilihat oleh Allah, sehingga kita harus menghindari ataupun meninggalkan terhadap perkara yang dapat menyebabkan pelakunya terhadap zina. Karena zina ini suatu perbuatan yang keji dan buruk, maka oleh dari itu kita harus meninggalkannya. Materi selanjutnya kita akan belajar Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman bagi pezina. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
Dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 dijelaskan tentang bentuk hukuman dan tata caranya bagi para pelaku zina. Ayat tersebut menyebutkan tiap laki-laki dan perempuan yang berzina, pelaku zina bisa jadi adalah seorang lajang yang belum menikah dan disebut dengan zina ghairu muhsan, atau yang telah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat Islam disebut dengan zina muhsan. Adapun hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Demikianlah menurut jumhur ulama, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi pengasingan ini adalah dikembalikan kepada pendapat imam atau penguasa yang memimpin. Jika dia berkehendak, maka dia bisa mengasingkannya, dan jika tidak berkehendak maka tidak perlu diasingkan. Sedangkan hukuman pezina yang sudah menikah atau muhsan adalah dirajam atau dilempari batu. Dalam melaksanakan ketentuan hukum itu, tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba dan kasihan jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebab konsekuensi dari iman adalah mendahulukan perkenan Allah SWT daripada manusia. Pelaksanaan hukum cambuk itu hendaknya dihadiri oleh sekelompok umat Islam, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi orang lain agar jerah. Islam sangat menghormati 5 maslahah atau kepentingan yang diakui oleh syariat Islam, yaitu yang pertama, memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal pikiran, memelihara harta kekayaan, dan memelihara kehormatan. Yang pertama, Islam menjaga jiwa atau nyawa. Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Intinya, jiwa manusia harus selalu dihormati. Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih sayang dalam bingkai ajaran Islam serta yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Setiap syariat Islam dan aturan yang ada di dalam Islam, sekali lagi ini bertujuan untuk menjaga nyawa atau kehidupan. Misalnya, hukum rajam. Hukuman dikubur semua anggota badannya dan hanya ditampakkan kepalanya saja untuk dilempari batu hingga meninggal dunia. Tentunya bertujuan untuk menjaga seorang agar tidak melakukan zina. Dan salah satu syarat sah diterimanya taubat adalah dengan ikhlas menerima hukum Allah sebagai ketetapan, tidak seperti hukum yang telah dibuat manusia yang tidak mengikuti syariat Allah, maka ia tidak membuat orang yang dihukum tersebut terampuni dosa-dosa karenanya. Yang kedua, Islam menjaga agama. Pengertiannya, umat Islam ini berkewajiban menjaga agamanya dengan baik. Esensinya, yakni menjaga rukun Islam yang dimulai dari membaca syahadat, menjalankan salat 5 waktu, membayar zakat, menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Setiap syariat dan hukum dalam Islam ini bertujuan untuk menjaga hak-hak beragama dan melindungi setiap penganut agama serta tempat-tempat ibadah. Maka tidak dibenarkan untuk menghancurkan tempat untuk beribadah, seperti menghancurkan gereja, mengganggu orang yang sedang beribadah di dalam biara atau di tempat-tempat yang lain. Apalagi ini mengebom gereja atau masjid. Itu salah satu misalnya yang merupakan kesalahan yang sangat besar, karena Islam ini sangat menjaga agama. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Umat Islam diharuskan menjaga akal yang sehat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga umat Islam diwajibkan untuk mencari ilmu dan pengetahuan untuk mendapatkan wawasan yang cukup sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan dan tentunya terhindar dari godaan dunia. Agama Islam adalah agama yang sangat mementingkan akal dalam segala hal. Karena itu pentingnya akal, maka oleh Allah ini mengharamkan manusia untuk mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghilangkan akal, baik sedikit ataupun banyak, baik sebagian ataupun semuanya, seperti khamr
atau minuman keras, narkoba, dan hal-hal apa saja yang dapat merusak akal manusia. Selain itu, Allah juga ini mengharamkan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan akal dan logika berpikir. Yang keempat, Islam menjaga harta kekayaan. Umat Islam diharuskan untuk memelihara hartanya melalui usaha yang halal, sehingga harta yang diperoleh menjadi suatu harta yang berkah dalam kehidupan dan mendapatkan ridha Allah. Karena dalam Islam, seorang pemilik harta tidak diperkenankan menggunakan harta dengan semena-mena. Karena Anda tanggung jawab nanti di akhirat. Seperti halnya kita ini sebagai seorang muslim harus melakukan zakat apabila sudah menyampai nasab, sehingga harta yang kita miliki ini menjadi harta yang berkah. Yang kelima, Islam menjaga keturunan dan kehormatan. Disinilah indahnya Islam sangat sesuai dengan fitrah manusia yang mencintai anak dan keturunan, dan Islam juga sangat menjaga kehormatan manusia. Karena perzinahan dan segala hal yang dapat menodai kehormatan, seperti halnya prostitusi, kejahatan yang dapat merusak kehormatan manusia, ini menyebabkan kehormatan seolah-olah menjadi terinjak-injak. Selain itu, akan timbul juga berbagai penyakit dan ketidakjelasan keturunan. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya melarang untuk mendekati perbuatan tersebut. Tidak dipungkiri, meninggalkan syariat Islam akan menimbulkan akibat buruk di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin jauh dari ajaran agama mereka, yaitu agama Islam, yang menyebabkan mereka kehilangan kemuliaan. Di antara ajaran Islam yang ditinggalkan dan dilupakan oleh kaum muslimin adalah hukuman bagi berzina, sebuah ketetapan yang sangat efektif menghilangkan atau mengurangi masalah perzinahan. Ketika hukuman ini dilaksanakan, maka tentu akan menimbulkan dampak atau implikasi buruk bagi pribadi maupun masyarakat. Dari materi yang telah dijelaskan, apakah teman-teman Anda yang ingin bertanya? Untuk pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar di timeline. Selanjutnya saya akan mereview materi yang telah saya sampaikan, yaitu terkait dengan Quran Surat An-Nur, dimana yang artinya berzina perempuan dan berzina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan dalam melaksanakan hukuman mereka saksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dan mengenai hukuman bagi pezina yang lajang maupun yang sudah menikah, dari pelaku zina yang bisa jadi seseorang yang belum menikah ataupun sudah menikah, maka ia harus mendapatkan sanksi yang sesuai dengan diperintahkan oleh Allah. Kenapa harus melaksanakan hukumannya seperti itu? Karena Islam ini menjaga. Adapun hal-hal yang dihormati, masalah ataupun kepentingan yang diakui oleh Islam, yaitu memelihara jiwa, agama, akal pikiran, harta kekayaan, serta kehormatan. Apabila kita sudah mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengantarkan pelaku kepada zina, semoga kita dapat menghindarinya dan menjauh dari yang menyebabkan zina tersebut. Untuk pertanyaannya terkait materi Quran Surat An-Nur ayat 2 bisa ditulis di komentar timeline. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good life, good life. Allah wanna thank you for the good life.